wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bahan kimia berbahaya. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki sifat reaktif atau sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang dengan sifatnya tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya. Mengapa suatu bahan kimia perlu diberi simbol berbahaya? Untuk membedakan antara bahan kimia berbahaya dengan bahan kimia tidak berbahaya, diperlukan suatu simbol khusus yang bersifat universal. Inilah yang mendasari dibuatnya suatu peraturan tentang simbol bahan kimia berbahaya. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3 yang merupakan satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebauan. Gas amonia itu tidak berwarna loh dan memiliki bau yang menyengat. Biasanya, amonia berasal dari aktivitas mikroba, industri amonia, pengolahan limbah, dan pengolahan batu bara. Tidak hanya itu, di sini ada juga yang namanya asam asetat atau asam etanoat atau yang lebih sering disebut dengan asam cuka, yang merupakan salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam alkanoat. Rumus kimianya yaitu CH3COOH. Asam asetat umumnya dikenal dalam bentuk cairan bening, berbau tajam, dan rasanya yang asam. Yang berikutnya ada raksa 2 nitrat hidrat dengan rumus HgNO3 2H2O yang memiliki simbol beracun, bahaya lingkungan, dan karsinogenik. Yang terakhir ada kalium persulfat dengan rumus K2S2O8 yang memiliki simbol oksidator, iritan, dan karsinogenik. Yuk kita mengenali simbol-simbol bahan kimia bersama-sama. Let's go! Di sini terdapat plakat kelas 1 yang artinya mudah meledak dan kelas 3 yang artinya cairan mudah terbakar. Di botol ini terdapat simbol mudah terbakar, bahaya lingkungan, bahaya kesehatan, dan bahaya iritan. Di sini terdapat simbol mudah terbakar. Di lemari ini terdapat plakat kelas 5.1 yang artinya oksidator. Dan selanjutnya di lemari ini terdapat plakat kelas 6 yang artinya beracun. Di lemari ini terdapat plakat kelas 8 yang artinya korosif. Nah, di sini kami tampilkan label dari 9 kelas bahan kimia berbahaya beserta dengan artinya. Bagaimana sih menyimpan zat yang kimia berbahaya itu? Caranya bagaimana ya? Yuk. Yang pertama ada lemari penyimpanan bahan kimia. Lemari ini berfungsi untuk menyimpan bahan kimia yang mengandung zat beracun, mengandung asam, serta basa konsentrasi tinggi. Terdapat 3 komponen penting untuk sebuah lemari penyimpanan bahan kimia, yaitu tahan terhadap bahan kimia organik, bahan korosif, dan ledakan.
Yang berikutnya adalah lemari asam, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang bersifat asam pekat, karsinogenik, dan toksik. Ketika kalian ingin menggunakan bahan asam, diwajibkan untuk menggunakan APD yang lengkap seperti masker, jas lab, sarung tangan, dan sepatu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Penyimpanan ini dilakukan karena bahan kimia yang bersifat asam pekat tidak bisa sembarangan disimpan pada ruang terbuka karena bisa menyebabkan pemuaian pada bahan kimia tersebut. Nah, ikutinya bagaimana sih menyimpan cairan berasam dan berbahaya itu? Baiklah, sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maaf.